Ya, pemirsa, calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta masing-masing menggelar kampanye akbar hari ini. Pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menggelar kampanye akbar di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kemudian pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggelar kampanye akbar di lapangan bola Tabaci Kalideres, dan pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno menggelar kampanye akbar di Stadion Madia GBK. Dan untuk membahas kira-kira bagaimana hari ini, hari terakhir kampanye, dan tentunya memasuki masa tenang dan juga peluang-peluang yang ada menuju nanti Rabu di 27 November, sudah bersama kami pengamat politik, ada Mas Agung Baskoro. Ya, Assalamualaikum, selamat sore Mas Agung. Waalaikumsalam Mas Juno. Ya, terima kasih sudah bergabung. Kayaknya lagi di jalan ya Mas Agung ya? Iya. Baik, nggak apa-apa kita ganggu dikit. Mas Agung, kita tahu bahwa hari ini adalah kampanye terakhir ya, dan masing-masing paslon di DKI sudah memberikan tadi performanya terakhir kali sebelum memasuki masa tenang. Anda melihat, kalau kita lihat memang bahwa rangkaian kan sudah berlangsung cukup lama, debat, kampanye-kampanye ke daerah-daerah, ke beberapa titik termasuk hari ini. Apa yang sebenarnya bisa dimanfaatkan masing-masing paslon per hari ini dan tentunya menuju 27 nanti? Iya, seringkali masa tenang itu dianggap sebagai masa yang tegang, Mas Juno ya. Baik. Karena semua paslon akan berupaya untuk memastikan detik per detiknya bisa memberikan insentif elektoral kepada mereka. Utamanya ya secara darat dengan berkampanye lewat belusukan, ya door to door campaign, canvassing masih ada sampai mungkin 7 jam ke depan masih bisa seperti itu. Kemudian dioptimalkan juga di udara ya, lewat memviralkan konten-konten yang persuasif, yang positif, sehingga masyarakat menjadi tertarik untuk memilih. Katakanlah misalkan mengajak mereka untuk ke TPS mencoblos paslon sesuai hati nuraninya misalkan, seperti itu. Nah, yang ketiga yang memang bisa dioptimalkan adalah dengan kehadiran para king dan queen maker di belakang mereka yang sebelum-sebelumnya memang sudah sempat ikut serta ya, turun gunung, katakanlah Pak Anies, Pak Ahok, Pak Jokowi, Pak Prabowo, seperti itu. Dan saya kira dengan sisa waktu berapa jam ke depan ini masih ada celah ya, walaupun memang untuk berikutnya memang peluangnya semakin minimalis, tapi dalam beberapa hal memang beberapa relawan ataupun simpatisan seringkali ya menggunakan masa tenang untuk berkampanye di udara, Mas Juno ya. Di media sosial utamanya. Dan kita harapkan ini bisa diawasi oleh penyelenggara, apakah itu KPU, Bawaslu, untuk memastikan tidak ada aturan yang dilanggar. Karena apa? Karena seringkali berseliweran kampanye negatif, bahkan kampanye hitam, black campaign. Nah, ini yang kita tidak mau terjadi terulang lagi di pilkada kali ini, seperti itu. Oke, tadi Anda menyoroti bahwa ada, sebelum kita bicara soal sosok-sosok endorsement ya, yang juga hadir dan di beberapa kampanye. Kalau tadi yang Anda sebutkan, Mas Agung, bahwa kita masih bisa memanfaatkan, baik masing-masing paslon itu memanfaatkan udara dalam artian media sosial. Apakah ini strategi yang bisa mengubah paradigma atau perspektif pemilih Jakarta? Kalau kita tahu bahwa zaman sekarang everyone is into social media, dan ketika ada 3 hari terakhir ini, ya apakah menurut Anda juga jadi senjata yang ampuh untuk merubah gitu? Bagaimana? Iya, sangat mungkin Mas untuk menjangkau ya pemilih Jakarta yang saya kira terpapar arus informasi ya, sosial media sangat kuat seperti itu. Karena saya meyakini bahwa pemilih-pemilih rasional Jakarta itu terkoneksi semua dengan sosial media ya. Apakah itu Twitter, apakah Facebook, Instagram, YouTube, dan seterusnya. Dan bagi paslon ini sebuah peluang yang baik dan efektif untuk berkomunikasi dengan semua pemilih ya. Walaupun bisa juga menjadi bumerang kalau mereka tidak hati-hati membuat konten atau memviralkan konten tersebut dalam konteks yang tepat. Karena dalam beberapa kali juga beberapa paslon seringkali mendapat efek negatifnya. Blunder ya? Karena mengumbar konten-konten yang bernuansa sensitif ya, apakah seksis, sara, dan seterusnya. Jadi saya kira ini 2 pisau atau 2 koin yang bisa membantu tapi juga bisa menjerumuskan. Jadi saya kira hati-hati, tapi juga jangan disia-siakan momentum itu. Ya, jadi itu yang untuk konteks sosial media. Tapi mereka juga bisa sebenarnya memanfaatkan ya kanal-kanal lain yang memang
saya kira sifatnya netral dengan mengajak semua pemilih untuk ke TPS, Mas. Saya kira itu netral, nggak ada masalah, tidak ada aturan yang dilanggar, sehingga apa? Sehingga para pemilih yang sebelumnya ingin mencoblos semua paslon ya, gerakan kotak kosong itu menjadi semakin minimal. Ya, jadi ajakan ke TPS itu ajakan yang cukup mendidik, persuasif, dan harapannya bisa meningkatkan angka partisipasi di Jakarta maupun di pilkada-pilkada lain di seluruh Indonesia. Oke, Mas Agung, kalau kita bicara mengenai sosok-sosok yang mengendorse masing-masing paslon ya, kalau kita lihat bagaimana sebenarnya Pramono Rano hari ini ya, ada dua mantan gubernur Jakarta yang hadir ya, Bang Foke dan Pak Ahok, plus juga ada keluarganya Pak Anies. Ini kan kalau kita lihat cukup spesial gitu ya, dan tentunya bisa jadi menambah kepercayaan diri paslon nomor urut 3. Bagaimana Anda melihat ini, Mas Agung? Iya, karena kekuatan endorse masing-masing tokoh di belakang paslon Pramono ini ya sangat signifikan. Pun di belakangnya RK Suswono juga demikian ya. Saya menyimpulkan sekitar 40–50% ya temuan yang sempat rilis oleh survei Litbang Kompas ya, baik itu pengaruh Pak Anies, Pak Ahok, Pak Jokowi, Pak Prabowo. Jadi ini sangat penting untuk mendongkrak dalam konteks RK untuk memastikan pertarungan berlangsung 2 putaran, Mas Juno. Tapi di saat yang sama saya ingin menegaskan juga jangan sampai paslon-paslon ini hanya bergantung dengan endorse. Karena pilkada ini kan utamanya menguji magnet figur ya, soal rekam jejak, visi misi, inovasi kampanye, inovasi kebijakan program yang mereka tawarkan. Jadi kalau bisa mereka harus mampu mengorkestrasi semua mesin-mesin politiknya sampai akhir. Apakah tadi ya di udara, di darat, dan semua lini kampanye. Karena kalau tidak bisa jadi ini membuat ya peluang mereka menang menjadi tereduksi seperti itu. Oke, Mas Agung, selain kita bicara mengenai tadi endorsement, pasangan Dharma Kun juga ini cukup luar biasa bagaimana mereka dari awal yang tidak dikenal sampai di pertengahan kampanye cukup mendapat perhatian hingga sekarang. Bagaimana Anda melihat strategi yang diterapkan oleh paslon nomor 2 dari jalur independen ini? Iya, saya kira mereka mengungkapkan banyak hal di masa kampanye saat debat ya dengan hal-hal yang di luar mainstream, Mas. Hanya saja memang karena pemilih rasional Jakarta ini cukup kritis, hal-hal yang di luar mainstream tadi memang harus mendapat rasionalitas atau mampu dirasionalisasi. Supaya apa? Konversinya di elektabilitas. Nah, ke depan dengan masa yang tersisa masih ada harapan untuk pasangan Dharma Pongrekun maupun Pak Kun Wardana untuk merasionalisasi itu. Ya boleh di luar mainstream, tidak biasa, tapi harus mampu dipahami dan konkret di lapangan bisa terlaksana. Karena kalau tidak, nanti yang memahami itu hanya pasangan tersebut, bahkan dengan pendukungnya seperti itu. Nah, itu yang kita tidak mau, dan harapannya masa yang tersisa ini bisa dioptimalkan oleh Pak Dharma dan Pak Kun untuk memastikan bahwa apa yang mereka bayangkan tentang Jakarta masa depan, ya soal Jakarta yang beradab, soal Jakarta yang aman, itu memang benar-benar real, konkret, bisa dipahami dan bisa diimplementasikan seperti itu. Oke, baik. Bahwa kita lihat kalau tipikal, Mas Agung, Anda juga menyebutkan berkali-kali bahwa pemilih Jakarta sangat rasional, mereka sangat kritis dan ya memang sebagai ibu kota ya, Jakarta memang punya kompleksitas yang luar biasa. Apakah hal ini satu-satunya hal yang harus dipertimbangkan? Adakah hal lain yang menurut Anda bisa menjadi mungkin lahan atau ladang untuk ketiga paslon ini? Sebenarnya ada ceruk lain selain tadi kita bicara rasional, ada hal lain yang bisa dimanfaatkan sebenarnya. Karena kita tahu juga swing voters juga cukup tinggi di Jakarta, Mas Agung. Persis. Ya, yang saya pahami undecided voters, pemilih yang belum memilih itu kisarannya 20–25%, Mas. Cukup tinggi, dan seringkali pemilih yang diulaskan soal pemilih rasional ya. Tapi ada juga pemilih non-rasional. Non-rasionalnya apa? Pemilih yang memilih berdasarkan sosiologis, suku, agama, ras ya. Kemudian pemilih yang memilih berdasarkan basis psikologis. Karena penampilan dia, karena kesantunannya, karena perilakunya, seperti itu. Tapi ada satu pemilih yang memang seringkali terungkap di lapangan, Mas. Yaitu pemilih transaksional. Pemilih yang terpapar oleh pragmatisme politik. Biasanya di masa-masa tenang, di masa-masa akhir atau hari H, itu banyak mengemuka, Mas Juno. Nah, ini yang perlu diwaspadai oleh paslon, apalagi kalau pilkadanya kompetitif. Ya, pemilih yang transaksional ini bisa menentukan siapa yang menang, berapa putaran untuk konteks Jakarta, misalkan 1 atau 2, kalau memang dia bisa ya terelaborasi dengan baik oleh salah satu paslon, artinya tidak terkonvensi dalam bentuk materi saja pemilih pragmatis ini. Bisa jadi para paslon ini harus kreatif
membarter itu dengan program-program mereka yang konkret dengan kebutuhan mereka, sehingga mereka berpikir ulang kalau mereka ingin dalam tanda petik mengkonversi itu dalam tataran-tataran materialistis ya, yang itu sedikit banyak bisa merusak demokrasi dan pilkada kita. Nah, jadi kalau saya melihat memang bagaimana kemudian para paslon ini menyasar semua pemilih, bukan hanya pemilih rasional ya, tapi pemilih non rasional tadi supaya apa? Supaya peluang mereka untuk mendapat suara dari beragam segmen bisa maksimal seperti itu. Baik, kalau bicara terakhir mungkin Mas Agung bahwa kita ya kalau kita lihat memang pemilih rasional plus juga pemilu kayak Jakarta kali ini cukup saya bisa bilang kondusif ya dibandingkan beberapa pemilu yang pernah kita hadapi. Ada hal lain menurut Anda yang harus menjadi perhatian pemilih Jakarta ya secara umum dan juga bagaimana pemilih juga harus menggunakan hak-haknya sebaik mungkin agar nanti juga kita punya hasil yang baik. Apa insight Anda terkait ini? Iya, pilkada Jakarta ini bisa disebut sebagai pemilih yang mampu membuat rekonsiliasi nasional itu tercipta, Mas Juno. Kenapa anak Abah dan Ahoker bisa bersatu, FPI dan PSI bisa tertawa bersama sekarang di kubunya Pak RK Suswono. Jadi rekonsiliasi nasional itu sedikit banyak bisa terwujud karena kontribusi Pram Rano dan RK Suswono. Dia memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk pasangan ya Pram Rano maupun RK Suswono karena berhasil menyatukan ya polarisasi yang dulu mengemuka di 2017. Tapi di satu sisi yang lain ya inilah politik. Masyarakat kita jangan baper, jangan pakai jangan terlalu sensitif, biasa aja karena elitnya juga santai. Ya, ujung-ujungnya tidak ada lawan dan kawan yang abadi, tapi kepentingan politik yang abadi, Mas Juno. Sehingga pilkada Jakarta ini bisa menjadi lahan yang efektif untuk mendewasakan masyarakat kita baik dalam berdemokrasi maupun berpolitik agar apa? Agar santuy aja, agar cool aja, agar tetap senyum, tetap ya tenang. Betul. Supaya aman damai semuanya. Ya, santuy sekali kita gunakan hak kita dengan tadi sesuai pola yang baik dan benar. KPU juga harus adil ya. Nanti hasilnya kita hadapi dengan santuy siapapun juga pemimpin Jakarta. Terima kasih. Sama-sama Mas Agung. Selamat melanjutkan perjalanan ya, safe trip. Terima kasih. Ya, wassalam. Assalamualaikum.